Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di dalam video ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul pembiayaan ekspor dan impor. Materi pertama yaitu pengertian pembiayaan ekspor dan impor. Pembiayaan ekspor adalah proses atau bentuk pembiayaan yang diberikan kepada eksportir untuk membantu mereka dalam menjalankan transaksi ekspor. Pembiayaan ini dapat mencakup berbagai bentuk seperti kredit ekspor, pinjaman ekspor, atau fasilitas pembiayaan lainnya yang dapat membantu eksportir mengatasi hambatan keuangan yang memungkinkan dapat timbul dalam menjalankan bisnis ekspor. Yang kedua yaitu pengertian pembiayaan impor adalah bentuk pembiayaan yang diberikan kepada importir untuk membantu mereka dalam mendanai pembelian barang atau jasa dari luar negeri, di mana pembiayaan ini mencakup berbagai jenis seperti pinjaman impor, impor of credit, atau berbagai jenis instrumen keuangan lainnya. Baik, saya Rizky Ayuningsih, NIM 21050/2004 akan menjelaskan tentang jenis-jenis pembiayaan ekspor-impor. Yang pertama, Letter of Credit atau LC, metode pembayaran yang dijamin oleh bank di mana bank membeli pembayaran menjual setelah menerima dokumen yang sesuai. Yang kedua, Cash in Advance, yakni pembayaran penuh yang dilakukan oleh pembeli sebelum pengiriman barang atau jasa. Yang ketiga, Open Account, yakni pembeli membayar penjual setelah menerima barang atau jasa tanpa jaminan bank. Yang keempat, Documentary Collection, yakni bank pembeli mengumpulkan pembayaran dari pembeli melalui dokumen seperti Bill of Exchange sebelum melepaskan dokumen kepada pembeli. Yang kelima, Export Credit Insurance, yakni asuransi yang melindungi penjual dari risiko ketidakmampuan pembayar oleh pembeli asing. Yang keenam, Export Factoring, yakni penjual menjual piutang ekspor kepada perusahaan factoring untuk mendapatkan pembayaran lebih cepat. Dan yang ketujuh, forfeiting, yakni penjual menjual tagihan jangka panjang kepada forfeiter dengan diskon yang kemudian mengumpulkan pembayaran dari pembeli di masa depan. Dan yang kedelapan, Charge Credit Insurance, yakni asuransi yang melindungi pembeli dari risiko ketidakmampuan menjual untuk memenuhi kewajibannya. Di sini setiap metode memiliki kelebihan dan risiko masing-masing, tergantung pada hubungan bisnis, kepercayaan, dan preference antara penjual dan pembeli. Istana dari NIM 210502007 akan menjelaskan mengenai manfaat pembiayaan ekspor dan impor. Yang pertama, ada fasilitas perdagangan global, yakni memungkinkan perusahaan untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional dengan mengatasi kendala keuangan. Yang kedua, ada penyediaan modal kerja. Nah, di mana pembiayaan ekspor impor dapat memberikan modal kerja yang diperlukan bagi produsen dan eksportir untuk memproduksi barang atau menyediakan layanan sebelum menerima pembayaran dan pelanggan. Yang ketiga, ada mitigasi risiko, di mana asuransi kredit ekspor dan instrumen pembayaran lainnya membantu melindungi perusahaan dari risiko ketidakmampuan pembayaran oleh pembeli atau risiko perubahan kurs mata uang. Yang keempat, ada peningkatan penjualan, di mana yakni memungkinkan perusahaan untuk menawarkan persyaratan pembayaran yang lebih fleksibel kepada pembeli asing yang dapat meningkatkan daya saing dan penjualan. Yang kelima, ada memperluas pasar. Nah, dengan pembiayaan yang tersedia, perusahaan dapat memperluas pasar mereka ke luar negeri, menjangkau pelanggan baru, dan mengakses peluang bisnis internasional. Yang keenam, ada kepercayaan dan hubungan bisnis. Pembiayaan ekspor impor dapat membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli, memperkuat hubungan bisnis, dan meningkatkan loyalitas pelayanan. Yang ketujuh, ada pengelolaan kas. Nah, yakni memungkinkan perusahaan untuk mengelola aliran kas dengan lebih baik dengan menyeimbangkan pembayaran dan penerimaan, mengurangi dampak fluktuasi arus kas. Dan yang terakhir, ada pendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan memfasilitasi perdagangan internasional, pembiayaan ekspor impor dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi
ekonomi global dengan mendukung kegiatan ekspor dan menciptakan lapangan kerja. Nah, itu adalah pembiayaan ekspor impor. Mengapa sangat penting dalam memperluas bisnis di pasar global? Karena dapat mengurangi risiko dan memastikan kelangsungan bisnis perusahaan dalam perdagangan internasional. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan risiko pembiayaan ekspor dan impor. Risiko pembiayaan ekspor dan impor dapat menjadi tantangan bagi para pelaku bisnis. Berikut adalah beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Pertama, fluktuasi kurs valuta asing. Perubahan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi harga barang dan biaya pengiriman, sehingga dapat mempengaruhi keuntungan yang diperoleh. Yang kedua, risiko kredit. Risiko kredit bahwa pihak pembeli tidak dapat membayar tagihan atau pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Yang ketiga, risiko politik. Risiko yang terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah, perubahan hukum, dan perubahan kondisi politik di negara tujuan dan ekspor. Yang keempat, risiko transportasi. Risiko kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman. Yang kelima, risiko kualitas. Risiko bahwa barang yang dikirim tidak sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan oleh pembeli. Yang keenam, risiko reputasi. Risiko bahwa reputasi perusahaan terganggu akibat masalah yang terjadi dalam proses ekspor atau impor. Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, para pelaku bisnis dapat mengambil beberapa tindakan seperti: yang pertama, menggunakan instrumen keuangan yang tepat seperti letter of credit atau asuransi ekspor. Yang kedua, melakukan diversifikasi pasar dan produk untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu pasar atau produk. Yang ketiga, melakukan penelitian pasar dan penelitian pihak pembeli untuk memastikan keamanan transaksi. Yang keempat, memilih mitra bisnis yang terpercaya dan memiliki reputasi baik. Yang kelima, memperhatikan aspek hukum dan peraturan yang berlaku dalam proses ekspor dan impor. Yang keenam, menggunakan jasa dalam lembaga pembiayaan ekspor seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank yang dapat membantu mengatasi risiko-risiko tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pembiayaan ekspor dan impor. Tujuan pembiayaan ekspor dan impor adalah yang pertama, untuk mendukung program ekspor nasional. Yang kedua, meningkatkan daya saing pelaku bisnis. Yang ketiga, menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka penggerakan program ekspor nasional. Pembiayaan ekspor nasional diberikan oleh Lembaga Pembiayaan Olahraga Indonesia atau Indonesia Exim Bank kepada badan usaha yang berbentuk buruk dan hukum maupun tidak berbentuk buruk. Istilah hukum masuk program yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor-impor. Mereka yang terlibat dalam transaksi ekspor-impor adalah para pengusaha, yaitu eksportir dan importir atau pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung. Adapun 5 para pelaksana dalam kegiatan ekspor-impor dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok yang pertama yaitu indentor. Kelompok indentor ini ketika kebutuhan suatu barang belum dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, butuh diimpor dari luar negeri. Di antara barang-barang kebutuhan itu, ada yang diimpor untuk konsumsi sendiri atau untuk dijual kembali. Tidak semua peminat barang impor melaksanakan impornya sendiri langsung dari luar negeri, tetapi sebagian besar diserahkan pada perusahaan yang sudah bisa mengimporkan jenis barang yang dibutuhkan. Itu tegasnya para peminat ini menempatkan pesanan kepada importir yang sudah biasa. Para indentor ini pada umumnya terdiri atas para pemakai langsung, para pedagang, pengusaha perkebunan, industriawan, dan instansi pemerintah. Kelompok yang kedua yaitu kelompok importir, yang dimana dalam perdagangan internasional, importir memikul tanggung jawab kontraktual atas keterlaksanaannya dengan baik barang yang diimpor. Hal ini berarti importir memikul risiko atas segala sesuatu mengenai barang yang diimpor seperti risiko kerugian, kerusakan, keterlambatan, penipuan, dan manipulasi. Oleh karena itu, sebaiknya importir berhati-hati dalam menyusun kontrak, dalam menilai indentor dan pensuplai, serta mengambil tindakan pengamanan atas risiko kerugian seperti dalam penentuan persyaratan asuransi, penentuan jasa transportasi, dan angkutan. Para importir ini umumnya terdiri atas pengusaha impor, approved importer, importir terbatas, importir umum, agens importer, dan buying agent. Dan yang ketiga, kelompok promosi. Merosotnya devisa dari minyak bumi telah memaksa kita berpaling kembali pada sumber devisa non-migas yang terdiri atas komoditi tradisional hasil industri serta pariwisata yang memerlukan penjajakan, rintisan, dan promosi di luar negeri. Upaya-upaya ini tidak saja dilakukan para eksportir tetapi juga badan-badan khusus perintah sendiri.
Kelompok yang keempat yaitu kelompok eksportir, yang dimana pihak yang melakukan penjualan atau pengiriman barang. Para eksportir ini pada umumnya terdiri atas produsen eksportir, confirm house, pedagang ekspor, agen ekspor, wisma dagang, dan faktor. Dan yang kelompok yang kelima yaitu kelompok pendukung. Selain eksportir dan importir, pelaksana utama perdagangan internasional yang lainnya yaitu badan usaha lain yang juga mempunyai peranan besar dalam menunjang dan menjamin kelancaran pelaksanaan ekspor dan impor secara keseluruhan. Kelompok-kelompok pendukung yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Bank Devisa, dan Badan Usaha Transportasi. Baiklah, sekian materi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.